Tanda tangan elektronik dikatakan memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah apabila memenuhi persyaratan-persyaratan. Jika persyaratan sudah dipenuhi, maka dapat dikatakan tanda tangan elektronik memiliki kedudukan hukum yang sama seperti tanda tangan konvensional. Apa syarat sah tanda tangan elektronik dan bagaimana model tanda tangan elektronik yang dapat memenuhi syarat-syarat sah tersebut? Kita akan bahas lebih lanjut, jadi saksikan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi. Kita selalu berdoa semoga kebaikan selalu untuk Indonesia. Di channel ini saya akan menyajikan video series berbagai macam informasi tentang bagaimana implementasi tanda tangan elektronik dari berbagai perspektif. Mulai dari perspektif hukum, karena tanda tangan elektronik adalah berkaitan dengan kepastian hukum. Yang kedua adalah perspektif teknologi informasi, karena ini adalah bentuk manifestasi kemajuan teknologi. Yang ketiga adalah perspektif culture atau budaya, termasuk juga tata kelola atau proses bisnis, dan juga perspektif lainnya yang saya angkat berdasarkan pengalaman membantu berbagai macam organisasi dalam memanfaatkan tanda tangan elektronik. Jadi, saya sarankan klik subscribe bagi Anda yang belum subscribe di bawah ini, supaya Anda tidak ketinggalan informasi update tentang bagaimana cara mudah implementasi tanda tangan elektronik yang benar. Perhatikan gambar berikut ini. Mengacu pada pasal 11 Undang-Undang ITE dan PPPSTE pasal 53 menyatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan. Jadi kekuatan hukumnya tidak berhenti pada klausul kalimat yang sah, namun ada kelanjutannya yaitu selama memenuhi persyaratan. Jadi dalam konteks ini kita tidak hanya bicara kemudahan dan kecepatan. Tanda tangan elektronik memberikan kemudahan dan kecepatan itu pasti karena memanfaatkan teknologi. Namun juga perlu diperhatikan persyaratan hukum dan keamanan pada saat menggunakan atau memilih teknologi yang akan digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik. Nah, kita bahas apa saja persyaratan-persyaratannya. Yang pertama, data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan. Yang kedua, data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penanda tanganannya hanya berada dalam kuasa penanda tangan. Jadi seolah-olah tidak diperkenankan pihak lain untuk menggunakan tanda tangan elektronik yang kita miliki. Saya bacakan dulu keseluruhan persyaratannya, kemudian nanti detailnya kita bahas satu persatu. Yang ketiga, segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Artinya setelah tanda tangan itu dibubuhkan, kita bicara konteksnya tanda tangan elektronik ini, maka setelah penandatanganan dilakukan, ada perubahan yang dilakukan terhadap tanda tangannya. Itu teknologi harus ada mekanisme yang dapat mengetahui bahwa terjadi perubahan tanda tangannya. Demikian pula persyaratan yang keempat, segala perubahan informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan tersebut setelah waktu penandatanganannya dapat diketahui. Ini kalau yang ketiga tadi tanda tangannya, kalau yang keempat konten informasinya. Jadi setelah dibubuhi tanda tangan, kemudian ketika ada perubahan bisa langsung dapat diketahui. Saya lanjutkan. Yang kelima, terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya. Yang keenam, terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik terkait. Jadi, sebuah teknologi tanda tangan elektronik akan menghasilkan output tanda tangan elektronik yang dapat diakui hukum karena keabsahannya tadi jika syarat-syarat sah tersebut terpenuhi. Saya rasa secara logika kita sudah jelas, jadi aturan mengatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki keabsahan karena telah memenuhi persyaratan-persyaratan tadi. Nah, kita akan bahas lebih detail satu persatu persyaratan tersebut, dan saya akan jelaskan bagaimana bentuk pemenuhan dari persyaratan tersebut pada tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. Nah, jika ada yang masih bertanya, misalnya, mengapa tanda tangan tersertifikasi yang dijadikan sebagai acuan, maka sebaiknya pelajari dulu video saya sebelumnya, karena di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan
bahwa hanya tanda tangan elektronik tersertifikasi yang dapat memenuhi persyaratan tersebut, bukan tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi, bukan scan, bukan barcode, bukan pula QR code. Tanda tangan elektronik tersertifikasi adalah satu-satunya jenis tanda tangan elektronik yang dapat memenuhi syarat sah tanda tangan elektronik sesuai dengan perundangan. Meskipun Undang-Undang ITE ini hadir dengan prinsip netral teknologi, namun pada PP, peraturan pemerintahnya sudah disampaikan bahwa tanda tangan tersertifikasi yang dapat memenuhi syarat sah tersebut. Tim penyusun peraturan pemerintah tersebut tentunya sudah melakukan berbagai kajian terkini dalam perspektif keamanan cyber misalnya sebelum merancang PP tersebut, maupun penerapan hukum terkini terkait pemanfaatan teknologi tersebut, dan kemudian mengambil kesimpulan bahwa tanda tangan elektronik tersertifikasi yang dapat menjawab persyaratan-persyaratan tersebut. Bahkan ada yang mengatakan juga bahwa jika sudah menggunakan jenis tanda tangan elektronik tersertifikasi, maka tidak perlu lagi dilakukan digital forensik untuk keperluan pembuktian di pengadilan di kemudian hari nanti. Meskipun kami belum tahu fakta implementasi di lapangan seperti apa, jika teman-teman ada informasi bisa di-share di komentar, karena informasi yang saya dapatkan masih simpang siur terkait hal tersebut. Tapi secara logika ketika tanda tangan elektronik tersertifikasi itu diterapkan, maka ketika akan melihat keaslian, keutuhan dokumen elektronik itu nggak perlulah namanya digital forensik. Kita bisa melihat secara visual, secara langsung informasi tentang status keutuhan dari dokumen elektronik yang ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. Nah, kita bahas lebih detail nanti di dalamnya seperti apa tanda tangan elektronik tersertifikasi. Dalam memenuhi syarat sah tersebut, tanda tangan elektronik tersertifikasi pada implementasinya menggunakan sertifikat elektronik sebagai identitas digital dan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik sebagai pihak ketiga terpercaya yang menerbitkan sertifikat elektronik tersebut. Jadi pada bentuk tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, maka penandatangan itu memiliki sertifikat elektronik, sebuah file digital sebagai bentuk identitas dirinya. Itu diterbitkan oleh PSRE, yaitu penyelenggara sertifikasi elektronik. Nanti akan saya jelaskan juga lebih detail apa itu sertifikat elektronik dan apa itu PSRE, penyelenggara sertifikasi elektronik. Kita pelajari pemahaman dasarnya dulu. Sertifikat elektronik itu adalah sertifikat yang bersifat elektronik, yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang kita singkat dengan PSRE. Pemahaman mudahnya adalah sertifikat elektronik itu adalah sebuah file digital yang memuat identitas diri Anda, kita, dan kunci kriptografi yang nanti akan digunakan untuk melakukan penandatanganan dan validasi tanda tangan elektronik. Kunci kriptografi itu semacam kunci sistem sandi, kunci penyandian yang nanti digunakan untuk melakukan proses penandatanganan. Sertifikat elektronik diterbitkan oleh PSRE. Nah, penyelenggara sertifikat elektronik adalah PSRE adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik. Nah, sebelum menyelenggarakan aktivitasnya, PSRE ini harus memenuhi persyaratan ketat sebagaimana yang disampaikan oleh undang-undang dan harus diaudit oleh negara, baik keamanan informasinya, kemudian keamanan sistemnya, audit operasionalnya, tata kelolanya, audit anggarannya, audit sistem elektroniknya, dan semua pendukungnya itu akan dilakukan audit oleh negara atau pemerintah. Nah, kemudian tambahnya disampaikan informasi juga ada di pasal 13 ayat 1. Di sana disebutkan setiap orang itu berhak menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik untuk pembuatan tanda tangan elektroniknya. Nah, artinya apa? Siapapun boleh menggunakan jasa PSRE, begitu juga Anda. Oke, kita sudah paham sertifikat elektronik, kita sudah paham PSRE itu seperti apa. Nah, selanjutnya kita lihat nih satu persatu, bagaimana tanda tangan elektronik tersertifikasi itu mampu menjawab persyaratan-persyaratan tersebut yang 6 persyaratan yang saya sebutkan di awal tadi. Syarat sah yang pertama, data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada si penanda tangan.
Nah, penjelasannya sesuai pasal 13 ayat kedua Undang-Undang ITE, yaitu penyelenggara sertifikasi elektronik harus memastikan keterkaitan suatu tanda tangan elektronik dengan pemiliknya. Kenapa penyelenggara sertifikasi elektronik yang harus memastikan keterkaitan tersebut? Karena dialah yang menerbitkan sertifikat elektronik seseorang. Dialah yang menerbitkan identitas digital seseorang, yang lantas dari identitas itu digunakan oleh seseorang tadi untuk melakukan penandatanganan. Maka wajar ketika di pasal 13 ini mengatakan bahwa penyelenggara sertifikasi elektronik yang harus memastikan keterkaitan suatu tanda tangan elektronik dengan pemiliknya. Maka bukan Anda sebagai pengguna tanda tangan yang memastikan keterkaitan tersebut jika dibutuhkan. Namun cukup kita serahkan saja kepada PSRE dan kita tinggal mengikuti prosedur yang mereka miliki seperti apa. Nah, selain itu, selain pasal 13 ayat 2, ada juga di pasal 14 Undang-Undang ITE juga dijelaskan bahwa PSRE harus menyediakan informasi yang akurat dan jelas dan pasti mengenai beberapa hal. Yang pertama adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi penandatangan. Nah, emang ini tugasnya PSRE. Yang kedua adalah dia harus dapat menjelaskan hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat tanda tangan elektronik. Yang ketiga, hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan tanda tangan elektronik. Itu tugas dari PSRE, harus dapat menyediakan informasi yang jelas dan akurat mengenai informasi-informasi tersebut. Itu tugas dari PSRE. Untuk memenuhi seluruh ketentuan tersebut, PSRE menerapkan mekanisme registrasi pendaftaran yang ketat, prosedural dan terstandar, jadi tidak boleh sembarangan. Misalnya, saat Anda mendaftarkan diri untuk memiliki tanda tangan elektronik, maka PSRE akan melakukan serangkaian pengecekan data diri Anda secara lengkap dan menerapkan mekanisme verifikasi bahwa itu adalah benar Anda yang mendaftar, bahwa itu adalah benar foto diri Anda, dan bahwa itu adalah benar memang identitas KTP Anda yang asli sesuai dengan jati diri Anda sendiri dan lainnya sesuai dengan standar verifikasi yang diterapkan oleh PSRE tersebut. Dan kemudian data-data tersebut dibandingkan dengan data identitas nasional yang terverifikasi ataupun data lainnya yang valid seperti basis data kepegawaian instansi yang bersangkutan jika pendaftar misalnya adalah bagian dari instansi tertentu. Nah, mengenai standar verifikasi identitas akan saya bahas detail tersendiri karena standar verifikasi identitas ini akan menerapkan leveling verifikasi, akan menerapkan tingkatan verifikasi berdasarkan apa? Misalnya tingkat resikonya dan atau tingkat kekuatan verifikasi yang akan digunakan. Khusus bahasan ini, bagian ini diperuntukkan bagi Anda yang ingin memahami lebih mendalam tentang standar verifikasi identitas. Nah, bagi Anda dan saya sebagai pengguna saja, kita nggak perlu nih pusing-pusing mendalami informasi tersebut. Cukup tahu saja. Karena ini adalah tanggung jawab PSRE. Kita sebagai pengguna tinggal menggunakan saja dan tidak perlu khawatir karena PSRE nasional pastinya sudah terdaftar dan tersertifikasi oleh negara. Oke, kita lanjut lagi. Jika seluruh syarat pendaftaran sudah terpenuhi dan PSRE sudah yakin dapat memverifikasi siapa diri Anda, maka selanjutnya akan diterbitkan sebuah identitas digital yang disebut dengan sertifikat elektronik. Jadi sertifikat elektronik inilah nanti sebagai pengenal digital siapa diri Anda dalam dunia digital. Jadi jangan berpikiran bahwa sertifikat elektronik ini seperti Anda ikut pelatihan melalui webinar lalu kemudian mendapatkan sertifikat pelatihan yang tadinya bentuknya fisik itu dielektronikan. Bukan ya, dalam konteks ini bukan seperti itu. Ataupun bukan juga sertifikat yang Anda dapatkan setelah Anda lulus ujian keahlian pengadaan barang dan jasa lalu dapat sertifikat keahlian PBJ pemerintah misalnya. Bukan itu yang dimaksud dalam konteks ini. Bukan juga sertifikasi yang diberikan kepada penyelenggara sertifikasi elektronik untuk mensertifikasi misalnya scan tanda tangan Anda atau QR code atau barcode yang Anda miliki, bukan. Jadi dalam konteks ini sertifikat elektronik adalah sebuah file digital yang di dalamnya memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik. File inilah nanti yang menjadi identitas digital Anda saat melakukan penandatanganan.
Maka siapapun akan dapat mengidentifikasi identitas penandatangan pada informasi atau dokumen elektronik yang ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi dan dapat diidentifikasi melalui perangkat umum seperti komputer, laptop, ataupun handphone yang biasa kita gunakan. Smartphone ya, bukan handphone polifonik seperti itu, tapi smartphone yang biasa kita gunakan itu bisa nanti digunakan untuk memverifikasi identitas digital dari si penandatangan secara umum yang melekat pada dokumen yang ditandatangani. Lalu jika diperlukan untuk tujuan pembuktian hukum dan untuk mengetahui lebih detail tentang identitas penandatangan, maka informasi detail terkait penandatangan dapat dilihat pada sistem PSRI tadi yang menerbitkan, dan itu hanya terkait dengan sertifikat elektronik penandatangannya. Dari mana PSRI memiliki informasi detail penandatanganan, yaitu saat pendaftaran awal tadi, di mana PSRI mensyaratkan biasanya verifikasi identitas pemilik sertifikat elektronik tersebut saat melakukan pendaftaran. Kemudian PSRI sebagai pihak ketiga terpercaya menyimpan data-data identitas lengkap pemilik sertifikat elektronik tersebut. Itulah sebabnya tanda tangan elektronik tersertifikasi dapat memenuhi persyaratan yang pertama, yaitu data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatangan. Melalui apa? Melalui data-data informasi verifikasi pendaftaran di awal yang dilakukan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik tentang diri seseorang pemilik identitas digital yang digunakan untuk melakukan penandatanganan. Oke, cukup panjang penjelasannya. Sampai di sini dulu. Kami siapkan video selanjutnya supaya tidak terlalu panjang juga dan agar Anda tidak bosan dengan apa yang saya sampaikan. Jika merasa video ini bermanfaat, mohon silakan share dan bagikan informasi ini ke orang lain yang membutuhkan. Ajak berkunjung ke channel ini. Jika suka silakan di like, jika ada yang ingin dikomentari silakan komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe untuk mendapatkan update video-video selanjutnya. Oke, saksikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.